Siap, kita mau motoran ke Prambanan. Harley itu awal-awalnya jadi rubber mount tuh awalnya ya dari sini lah dia. Dia emang mikirin buat ngurangin vibrasinya gitu. Kali ini gue datang ke sini, ke Shelby, Vegas. Ini memang mimpi gue. Gue bikin mobil Mustang di Jakarta itu semua mengacu kepada Shelby. Banjir terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Warga di Jember unjuk rasa atas kebijakan bupati yang dinilai rugikan masyarakat. Latino Dance menjadi cara turunkan berat badan dan bentuk tubuh ideal. Apa kabar? Net Jatim kembali hadir dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif. Bersama saya, Cak Mahesa Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Informasi pertama, banjir dari Sampang. Akibat banjir yang tak kunjung surut membuat puluhan sekolah di kota Sampang diliburkan. Ini karena air banjir menggenangi kelas dan kegiatan belajar mengajar tak bisa dilakukan. Kamis pagi banjir masih setinggi 1 meter melanda kota Sampang, Madura. Warga tidak bisa beraktivitas. Seperti di Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, seorang wanita dengan kondisi hamil dievakuasi petugas. Evakuasi dilakukan antisipasi banjir susulan. Hal ini diprediksi BPBD karena hujan deras masih terjadi di wilayah utara Sampang. Nanti perkiraan karena tadi malam terjadi banjir, terjadi hujan lebat di daerah Robetal, Karangpenang, dan Gunundung dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu diperkirakan air akan mengalir ke sini sekitar jam 7, terjadi ketinggian lagi di kota. Warga bersiap mengungsi karena khawatir Sungai Kemuning meluap. Kenapa kok? Mau ngungsi soalnya sebentar lagi katanya ada banjir lagi. Takut tambah besar. Mau ngungsi. Di lokasi ibu, di rumah ibu berapa ini senti? Kalau di dalam rumah sampai segini, Mas. Banjir terjadi di kota Sampang Rabu kemarin akibat Sungai Kemuning meluap. 10 desa dan kelurahan terendam hingga Kamis pagi. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Masih dari Sampang, akibat banjir yang tak kunjung surut membuat puluhan sekolah di Kabupaten Sampang diliburkan. Ini karena air banjir menggenangi kelas dan kegiatan belajar mengajar tak bisa dilakukan. Hampir seluruh sekolah yang berada di 10 desa dan kelurahan di kota Sampang terendam banjir. Air menggenangi halaman dan bagian dalam kelas, sehingga pihak sekolah meliburkan siswa karena kondisinya tidak memungkinkan. Petugas BPBD Sampang menghimbau agar warga terus waspada karena dimungkinkan akan adanya banjir susulan di kawasan ini. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mojokerto sejak Rabu malam mengakibatkan Sungai Lambong meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 1,2 meter. Puluhan rumah di 2 dusun yakni Dusun Balong dan Dusun Pulau Klanting
Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto terendam banjir Kamis kemarin. Ketinggian air terus naik hingga masuk ke pemukiman warga. Bahkan ketinggian air di Desa Balong mencapai 1 meter lebih. Ya sebagian mengungsi, sebagian ya di rumah. Kenapa Bu masih memilih tinggal di rumah Bu? Oh nggak kerasa mas kalau mengungsi. Biasanya sampai berapa hari sih Bu ini? Kadang sih sore sudah kering, tapi ya nggak mesti, ini sudah 2 hari nggak kering-kering. Aktivitas warga gimana? Puluhan warga pun dievakuasi petugas dari relawan Tagana dan Palang Merah Indonesia untuk diungsikan ke tempat lebih aman. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial menyediakan dapur umum bagi warga yang rumah terendam banjir. SOP kita ini BPBD yang kita selamatkan pertama manusianya kita selamatkan. Setelah kita selamatkan, kita kasih makannya. Terus kita cari tempatnya. Tempatnya alhamdulillah tonggo-tonggo di sini gotong royongnya luar biasa, ditampung di rumah-rumah yang tidak terdampak. Penanganan berikutnya adalah kita siapkan dapur umum sama bantuan sembako, makanan siap saji. Sudah kita siapkan sama kesehatan, panjenengan sudah tahu juga. Itu. Warga dihimbau tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari ke depan diprediksi akan terus terjadi, yang bisa menyebabkan kembali terjadinya banjir. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Puluhan warga di Jember berunjuk rasa menuntut Bupati Jember mundur dari jabatannya. Tetap di NET Jatim, informasi lengkapnya akan datang sesaat lagi. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sehan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sehan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sehan, hanya di NET. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. Keikhlasan. Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. Pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Kabarnya ayah. Kan keren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari, jam 8:30 pagi, hanya di NET. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Nilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mah nggak apa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Itu kalau tengah malam ngapain pakai itu? Loh? Oh. Bu,
Ini Talk Show, hanya di Net. Let's start cooking. Bahan berkualitas, diolah di tangan terbaik. Saya yakin banget semua pasti suka. Pedas, gurih, key the success of good food di Indonesia. Cita rasa berkualitas yang menggugah selera. Ini dari harumnya aja kita udah bisa rasain. Ini benar-benar nih parmesan cheese stick ready to serve now. Aduh, luar biasa enak. Nikmati sore ditemani Chef's Table. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan masak lagi. Chef's Table, besok sore jam 3, hanya di Net. Masih di Net Jatim, banjir yang terjadi di Pasuruan sejak Rabu sore sudah mulai surut. Sementara di Lamongan, Kamis pagi ratusan rumah warga terendam banjir. Ratusan rumah di 2 desa, yakni Desa Keber dan Desa Made, Kota Lamongan terendam banjir Kamis kemarin. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 30 cm hingga setengah meter. Selain genangi ratusan rumah warga, air banjir juga rendam sejumlah fasilitas umum, seperti jalan desa dan sekolah. Tadi malam jam 2. Ini banjir air dari mana, Pak? Air dari sungai melebar. Ini setiap tahun ya, Pak? Iya, setiap tahun, tapi parah yang ini. Yang sudah dapat bantuan, Pak? Oh, belum tahu saya ini, belum tahu masalah bantuan. Sementara itu, banjir yang terjadi di Pasuruan pada Rabu malam, Kamis pagi sudah mulai surut. Jalan raya yang sebelumnya ditutup sudah kembali dibuka. Menyikapi banjir yang sering kali melanda Kabupaten Pasuruan, dalam waktu dekat pemerintah setempat akan melakukan normalisasi sungai yang kerap tidak bisa menampung debit air. Menyampaikan kronologis juga kerusakan-kerusakan yang dialami oleh infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, juga mengusulkan karena ada percepatan penanganan banjir di Pasuruan ini, karena terus terang saja analisa kami, tim teknis kami. Tak hanya normalisasi sungai, kedepannya pembangunan kolam retensi juga akan dilakukan di 3 titik. Muhammad Makrus, Muhammad Fahmi melaporkan untuk Net. Sementara itu, pasca terjadinya longsor Selasa lalu, warga di Desa Selatri, Kabupaten Malang membuat jalan setapak untuk akses keluar dari desanya. Ini dilakukan hingga Kamis kemarin karena belum adanya perbaikan jalan. Jalan setapak yang dibuat ini dijadikan warga sebagai akses menuju keluar dari desanya. Karena sebelumnya warga harus menempuh jarak hingga 15 km. Pasca jalan di Desa Selatri, Kabupaten Malang longsor akibat diterjang banjir bandang beberapa hari lalu. Meski khawatir dengan resiko saat melewati jalan setapak, namun ini menjadi solusi warga karena hingga Kamis kemarin belum juga ada perbaikan jalan dari pemerintah. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan jalan agar aktivitas mereka bisa kembali normal. Beralih ke informasi lain, puluhan warga berunjuk rasa menuntut Bupati Jember mundur dari jabatannya. Ini dilakukan karena masa menilai banyak kebijakan Bupati yang dianggap merugikan masyarakat. Masa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Utuh atau AIU ini berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember Kamis siang. Dalam orasinya, mereka menilai bahwa Bupati Jember tak menepati apa yang telah dijanjikan saat berkampanye. Tolong dengarkan baik-baik sebagai bupati. Perintah undang-undang menyatakan, baik undang-undang keuangan negara. Tak hanya itu, sejumlah kebijakan juga dianggap banyak merugikan masyarakat. Di antaranya, kebijakan pengurangan jumlah penerima tunjangan guru ngaji. Tuntutannya dari aksi ini karena kami melihat evaluasi kinerja Bupati dalam 1 tahun terakhir ini, ternyata 22 janjinya adalah ternyata palsu, ternyata kosong, dan itu tidak rasional.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian bulan perjalanan Bupati, sudah berapa undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Yang pertama, yang paling menyinggung perasaan kami, masyarakat Jember, tentang verifikasi ulang 27.000 guru ngaji. Yang itu sudah didok oleh DPR beserta pemerintahan sebelumnya. 27. Sementara itu, Wakil Bupati Jember yang menemui para pendemo akan menampung tuntutan warga untuk dijadikan bahan evaluasi. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, oleh saudara-saudara kita tadi, hendaknya kita menyambut dengan segala kelapangan dada, yang tentunya nanti akan kita kembalikan kepada peraturan perundangan yang ada ya. Jadi dalam hal ini tadi kalau disampaikan siapkah kalau misalnya Bupati Faida mundur, siapkah saya? Bukan itu sebetulnya yang menurut saya, tetapi yang penting menurut saya adalah bagaimana masukan dari kawan-kawan, mungkin ada sesuatu yang perlu disempurnakan dan sebagainya. Ini perlu, sesuci apapun, sehebat apapun seorang pimpinan tetap harus ada sikap kontrol. Masa berjanji akan kembali lakukan aksi jika Bupati Jember tidak merubah sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan warga. Muhammad Mahfud melaporkan untuk NET. Di Kota Malang ada satu jembatan yang jadi tempat favorit lalu lalang pengendara motor karena bisa mempersingkat waktu tempuh. Tapi jembatan ini sangat beresiko besar. Selain jalannya yang sempit, jembatan ini juga minim sarana keselamatan. Inilah jalan masuk menuju Desa Pelor yang berada di Kelurahan Oro-Orodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tiap harinya, jembatan ini selalu ramai oleh pengendara motor. Tidak cuma saat jam sibuk, di jam lengang pada siang hari kondisi seperti ini terus terjadi. Dulunya jembatan ini adalah rel kereta api di zaman kolonial Belanda. Lama tak terpakai, warga lalu merenovasi menjadikan sebuah jembatan. Di jembatan sempit ini bisa dilewati motor dari dua arah. Jembatan ini jadi jalur alternatif yang menghubungkan Kelurahan Samaan dengan Kelurahan Oro-Orodowo. Jadi populer karena jembatan bisa memangkas perjalanan hingga 4 km. Konsentrasi penuh diperlukan pengendara jika melintas di jalur ini. Laju kendaraan harus pas dan harus saling mengalah. Jika egois, nyawa jadi taruhannya. Tidak adanya infrastruktur jalan maupun jembatan yang memadai membuat sejumlah guru di Kabupaten Jombang harus berjuang keras untuk bisa pergi dan pulang ke sekolah tempatnya mengajar. Selain harus berjalan kaki sejauh 4 km melintasi hutan, mereka juga harus menyeberangi 3 sungai sekaligus. Sekilas tak ada yang berbeda dari aktivitas kegiatan belajar guru dan murid di SDN Pojok Litik 3, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Semangat dan ceria masih nampak dari raut wajah para guru. Sebelum mengajar, para guru harus menempuh perjalanan hingga 4 km menuju sekolah dengan berjalan kaki. Tak adanya akses jalan yang memadai memaksa mereka harus menitipkan motornya di rumah warga terdekat sebelum menapakkan langkahnya. Melalui jalan setapak yang berlumpur di saat musim hujan, mereka harus melintasi hutan, jalan setapak di sebelah tebing, hingga menyeberangi 3 sungai berarus deras. Daerah tinggi ya, kadang bapak-bapaknya tadi bawa tampar jogean, kadang ya dilangek nambah bapak-bapak dipegangi gitu ya? Dipegangi. Enggak takut, Bu? Ya sebenarnya takut Mas, tapi ya bagaimana ya. Butuh waktu 1 jam agar bisa tiba di sekolah.
Rutinitas ini mereka jalani selama bertahun-tahun agar anak didik mereka bisa mendapatkan ilmu seperti yang tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau musim hujan perjalanan kita memangnya pertama itu kendalanya lewat sungai yang kita lalui itu. Yang kedua, saya sendiri kalau sudah nyampe sini baru ada surat atau bel, ada rapat jam lah itu yang karena perjalanan yang sangat jauh itu saya yang terlalu ya gimana nanti. Tak cuma guru, beberapa murid juga melakukan hal yang sama. Melewati sungai, jalannya licin dan becek. Sama siapa, Be? Sama teman-teman. Takut nggak? Tidak takut karena sudah terbiasa. Dek, harapannya apa, Dek? Ada jembatan. Ada 8 guru yang mengajarkan 16 siswa di sekolah ini. 3 diantaranya berstatus guru honorer dengan gaji 200.000 per bulan. Tak cuma mata pelajaran umum, siswa dan guru juga harus kerja bakti karena tak adanya penjaga sekolah. Setelah melewati jalan sejauh 4 km, melewati sungai, tebing, dan juga jalanan yang licin, para guru pun sudah sampai di sekolah. Para siswa di sini tidak hanya diajari tentang mata pelajaran saja, tapi juga pelajaran sosial, bagaimana membersihkan lingkungan, bagaimana peduli dengan lingkungan mereka, bagaimana juga melakukan bakti sosial. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Keterbatasan dengan hanya 1 ruang kelas tak menghalangi niat para guru untuk membagikan ilmu yang mereka miliki. Paling tidak kan kalau kita ke sana anak-anak juga senang. Terus pengabdian kita kan iling-iling sumpah janjinya itu loh, Mas. Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus mengkaji sarana park and ride di Jalan Maijen Sungkono. Tanggapi permintaan sejumlah warga sekitar terkait parkir inap, Dishub mengaku belum punya panduan terkait hal ini. Guna atasi kemacetan, Pemkot Surabaya telah mempunyai fasilitas parkir, Park and Ride. Dioperasikan sejak 9 Januari 2017, gedung ini bertujuan sebagai penunjang angkutan massal. Mampu menampung 69 mobil dan 244 motor, fasilitas ini jadi jurus baru untuk atasi kemacetan. Tiga minggu berjalan, antara 20 hingga 50 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 telah memanfaatkan fasilitas ini. Oh, sangat senang sekali, Mas. Nah, karena bisa ada tempat parkir khusus di Kota Surabaya. Menanggapi adanya permintaan dari warga sekitar gedung Park and Ride untuk parkir menginap, Dishub masih belum punya formula untuk itu. Ada beberapa warga yang bertanya, Pak, apakah ini bisa digunakan untuk parkir inap? Nah, sementara di dalam perda kami belum mengakomodir itu. Ke depan ini kita coba untuk melakukan kajian terkait bagaimana pelaksanaan terkait parkir inap ini. Apakah bisa menunjang park and ride ini atau bagaimana, kita coba lakukan kajian lebih mendalam lagi nanti. Selain itu, adanya lokasi khusus yang diperuntukkan untuk perniagaan disambut baik warga. Namun, belum ada tarif khusus yang dikenakan untuk itu. Gedung park and ride ini kan untuk menunjang angkutan massal cepat. Jadi ada beberapa ruangan di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu yang dikhususkan untuk perniagaan. Jadi memang
selama ini hingga sekarang belum mengakomodir terkait berapa sih besaran sewa jika ada tenan-tenan yang mau sewa di ruangan ini. Dinas Perhubungan berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga kota. Tarif yang dikenakan yaitu Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Tarif ini berlaku flat sejak pagi hingga sore hari. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Sebuah hotel legendaris bintang 4 di Kota Batu tawarkan sejumlah wahana di dalam area hotel. Sesaat lagi Dina Jatim akan segera kembali. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh, Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti. Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh, Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sechan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sechan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sechan hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Temukan inspirasi tata ruang yang unik dan menarik.
Beragam ide untuk Anda kreasikan untuk mengisi akhir pekan Anda. Warna dan bentuk desainnya juga yang diharapkan bisa memicu kreativitas. Kita memadukan antara arsitektur dan bangunan untuk jadi satu kesatuan. Konsep coffee house ini kita ambil industrial modern. Design, besok pagi jam 9:30, hanya di NET. Masih di NET Jatim, sebuah hotel legendaris bintang 4 di Kota Batu tawarkan sejumlah wahana di dalam area hotel. Antara lain ada satu petik stroberi, lalu mancing, dan ada juga camping ground. Berikut liputannya yang kami kemas dalam segmen Melaku-Melaku. The Kleine Switzerland, julukan bagi kota batu yang berarti Swiss kecil di Pulau Jawa. Berada di ketinggian 680 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, kota batu dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Dan kali ini saya akan ajak Anda ke salah satu hotel legendaris di kota ini. Selamat pagi, sejuk dan segar sekali kota Batu, Jawa Timur pagi ini. Saat ini saya berada di Hotel Purnama dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling dan mencari keseruan apa saja yang ada di hotel ini. Keluar dari salah satu kamar, panorama lereng Gunung Panderman menjadi pembuka mata saya pagi ini. Seger! Panorama pegunungan memang jadi keistimewaan di Hotel Bintang 4 pertama di Kota Batu ini. Di usianya yang lebih dari 40 tahun, hamparan lereng pegunungan masih jadi andalan hotel milik Dian Megawati ini. Awal pagi ini saya akan menikmati kebun stroberi yang ada di belakang hotel. Tapi sebelumnya, pakai ini dulu. Boots dan topi berkebun jadi teman wajib saat berburu stroberi matang. Berkeliling di kebun stroberi seluas 1 hektar, kita akan disuguhi pemandangan yang cantik. Tapi jangan asal ambil ya. Mengambilnya mesti buah yang matang loh. Wow! Ya, salah satu keseruan di hotel ini adalah terdapat kebun stroberi dan bahkan kita bisa memetik langsung, bahkan memakannya seperti ini. Dan masih segar, manis lagi. Pengunjung wajib merogoh kocek Rp25.000 untuk menikmati stroberi jenis Sweet Carly yang punya ukuran besar dengan rasa yang lebih manis. Enak kan? Dan gak cuma itu, pengelola menyediakan blender agar kita bisa menikmati jus stroberi. Dijamin lebih segar. Gak hanya dipetik dan dimakan buahnya pada saat di kebun, tapi juga bisa disajikan berbentuk jus stroberi. Puas menikmati jus, ada yang seru menanti saya. Ya, berbekal uang Rp50.000 kita bisa mengelilingi areal hotel seluas 6 hektar ini dengan ATV. Awalnya agak susah saya mencoba kendaraan segala medan ini. Tapi selanjutnya asyik! Buat kamu yang hobi mancing,
jangan khawatir deh. Kolam pemancingan lengkap dengan beragam ikan air tawar dan alat pancing sudah tersedia di sini. Nggak perlu bawa sendiri. Memancing di tempat ini gratis. Yang nggak gratis, ikan yang kamu tangkap. Ya, hitung-hitung seperti beli ikan. Tapi pastinya ikan yang didapat lebih segar. Ya toh? Pengelola sengaja menyajikan konsep wisata dalam hotel agar pengunjung lebih betah. Tak hanya sekedar tidur dan beristirahat, pengunjung juga berwisata tanpa perlu repot ke tempat-tempat wisata. Nah, kita ingin membuat konsep di mana kalau orang sudah di Hotel Purnama, dia sudah langsung aktivitasnya ada di Hotel Purnama ini. Seperti contohnya di kebun stroberi ini. Terus kita juga kemarin ada program kemah package. Jadi intinya adalah semua orang yang sudah berada di Hotel Purnama kita pusatkan, jangan sampai kita kunci, jangan sampai kita keluar karena kita sediakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Dan yang jadi pembeda adalah yang satu ini. Beruntung, sedang ada pengunjung yang seru-seruan bermain outboard. Bagi anak-anak yang untuk bermain seperti tadi permainan bola keseimbangan, jadi untuk mengatur keseimbangan pada anak-anak. Beragam jenis permainan bisa Anda lakukan di sini, tentunya yang melibatkan kebersamaan. Main hula hoop di situ, terus balik tikar sama mainan apa namanya ya? Kijar bambu. Iya. Gimana, seneng nggak di sini? Seneng aja. Senengnya kenapa? Ya karena seru, udaranya nggak sejuk. Pernah nggak sih kesini sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Gimana menurutmu tentang hotel ini? Bagus. Pemandangannya juga indah. Pengen lagi nggak kesini kalau? Pengen dong. Hotel Bintang 4 yang legendaris kini telah berubah konsep. Hadapi persaingan, pengolah tak cuma sajikan kenangan, tapi juga beragam keseruan. Dewi Anggra, Maisa Nugraha melaporkan untuk NET. Kebun Buah Naga milik Politeknik Negeri Jember dikelola menjadi wisata kebun. Di tempat ini pengunjung bisa belajar budidaya. Simak selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di NET Jatim. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin bannya lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Nilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di NET. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. Keikhlasan. Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. Pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. KP-nya ayah. Tante keren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari jam 8:30 pagi hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio
studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarasehan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarasehan. Sorry banget untuk hari ini. Sarasehan hanya di Net. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin kucing? When the rain starts to play. Tiba-tiba gitu. Iya. Lucu. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, gue, cinta. Ini talk show hanya di Net. Masih di Net Jatim, ajang bergengsi Muslimah Syar'i 2017 akan digelar di kota Surabaya. Tak cuma cantik, sejumlah kriteria harus dipenuhi para pesertanya agar terpilih menjadi Muslimah Syar'i. Siapkah kamu menyandang predikat Muslimah Syar'i 2017? Ikuti audisinya 19 Februari 2017 di Cafe Toffee Jatim Expo, mulai pukul 11 siang. Ajang ini dipersembahkan oleh AZ Management bekerja sama dengan Net. Ya, pada tanggal 19 Februari nanti, audisi untuk ajang Muslimah Syar'i 2017 akan digelar di Coffee Toffee Jawa Timur Expo. Mulai pukul 11 siang, jadi silahkan coba bakat dan keahlian kamu di ajang kali ini. Ya, jika kalian punya bohlam bekas di rumah, jangan buru-buru untuk dibuang. Siapa tahu bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Salah satunya bisa digunakan sebagai vas bunga yang cantik. Dan berikut tips bagaimana cara membuat vas bunga dari bohlam bekas. Pertama, kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Di antaranya bohlam bekas, obeng, kawat, tiang, pita, gunting, lem, dan aneka bunga hidup dan bunga palsu, batu, serta tanah. Sementara itu cara membuatnya, pertama cabut ekor bohlam. Lubangi perlahan ekor bohlam lalu ambil isi bohlam. Siapkan 3 bohlam dan isi dengan batu, lalu isi pasir, isi batu lagi. Selanjutnya lubangi ekor dan pasang kawat. Bunga palsu untuk vas berisi batu dan pasir, kemudian gulung pita pada ekor bohlam. Setelah selesai, vas bunga bisa digantung di mana saja.
Kebun buah naga milik Politeknik Negeri Jember dikelola menjadi wisata kebun. Pengunjung bisa belajar budidaya sambil mencicipi buah naga organik. Berikut video dari Wahyudi untuk Net CJ. Wisata kebun buah naga. Menikmati buahnya sambil belajar budidayanya. Sambil keliling kebun, pengunjung bisa bertanya langsung ke pengelola kebun seputar teknik budidaya buah naga. Bisa metik mas langsung dari tumbuhannya, dari tempatnya. Pohonnya ya, bisa milih sendiri gitu. Terus rasanya apa Pak? Rasanya enak, manis. Salah satu yang diunggulkan, buah naga di sini menggunakan pupuk organik. Petani mengurangi penggunaan bahan kimia agar hasilnya lebih bermanfaat untuk kesehatan. Wisata edukasi ini digagas tim Politeknik Negeri Jember. Arahnya adalah agrowisata, jadi bukan dijual pada pedagang yang mengambil dalam partai besar, tapi melayani pembeli yang datang ke sini. Kebun buah naga ini berada di Jalan Tidar, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Lokasinya tak jauh dari kawasan Kaliurang. Ya, di segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda ke Probolinggo untuk menilik sejenak kekayaan alam di sana. Tetaplah di Jatim, informasinya akan segera kembali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di Net. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Enggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih Spicy tuna. Mbak, spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghibur dan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang nggak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget. Itu bola kristalnya beli di PRJ ya, Bu? Itu bagus isi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Masih di Net Jatim, kali ini kami akan mengajak Anda ke kota Probolinggo, tepatnya di lereng Gunung Argopuro. Ada apa aja di sana? Berikut liputannya. Iki kampung halamanku.
Probolinggo. Alamnya indah dan subur. Selain Bromo, orang Probolinggo juga bangga punya Gunung Argopuro. Hulu sungai Pekalen iku yo dari sini sumbernya. Pohon-pohon yang rindang bikin kualitas dan kuantitas air tetap terjaga. Dari alam juga, sebagian warga Probolinggo mengandalkan penghasilannya. Carane, yo dengan menjual hasil alam. Gak terkecuali warga desa Bermi di Kecamatan Krucil. Desa iki rek, letaknya ada di kaki Gunung Argopuro. Desa Bermi juga jadi pintu masuk pendakian ke Gunung Argopuro. Kalau ke Bermigi pagi, kita bisa lihat aktivitas kayak gini. Yo, mulainya sekitar jam 5 pagi. Setiap hari, sekitar 4.000 liter susu murni dikumpulkan di pos iki. Susu iku datang dari 330 peternak sapi. Tak kasih tahu ya rek, hasil susu di pos Krucil iki paling banyak jumlahnya dibandingkan 9 pos lain yang ada di kaki Gunung Argopuro. Di pos iki, semua susu dikumpulkan jadi satu. Semuanya juga harus diuji dulu supaya terjamin kualitasnya. Nah, dari pos iki, nantinya susu murni baru masuk ke pabrik dan diolah lagi. Warga biasanya ngumpulin susu dari peternakan mereka pagi dan sore hari. Dari susu murni iku, dalam sebulan, perputaran uang di desa Bermi bisa sampai 4,5 miliar rupiah. Luar biasa kan, rek? Aku memang sering lak balik ke desa Bermi, tapi baru sekarang aku tahu kalau desa iki benar-benar berpotensi. Setelah susu sapi murni, iki ada satu lagi kekayaan alam Probolinggo yang belum banyak orang tahu, yaitu buah anggur. Dari sekitar 100 jenis anggur sing ono ning Probolinggo, jenis iki yang paling banyak jumlahnya dan tersebar di penjuru kota. Anggur Prabu Bestari atau anggur super namanya. Nah, anggur yang warnanya kayak gini, usianya baru sekitar setahunan. Kira-kira 2 atau 3 bulan lagi baru bisa dipanen. Kalau udah dipanen dan dijual di pasar, 1 kilogram anggur Prabu Bestari harganya sekitar Rp30.000. Iki petani anggure yang sudah berpengalaman. Namanya Pak Salam. Kata Pak Salam, sekarang iki gak banyak warga Probolinggo yang mau menanam anggur. Padahal dulu sekitar tahun 2006, tiap petani bisa menanam sampai 400 pohon anggur di lahannya.
Perubahan cuaca yang ekstrim membuat tanaman iki susah bertahan. Karena itu, banyak petani anggur yang beralih nanam tanaman lain yang lebih tahan cuaca. Tapi Pak Salam beda. Di tengah tantangan cuaca dan persaingan dengan anggur impor, ia optimis dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Karena biar gimana juga, anggur Prabu Bestari iki yang jadi ikon Probolinggo. Berarti lek kena hujan malah rontok. Rontok bos. Setelah 2006, produksi anggur di Probolinggo memang terus berkurang. Tapi hebatnya, sampai sekarang Probolinggo masih jadi sentra penghasil anggur nomor 1 di Indonesia. Nyambung ya juga bisa, tapi lebih cepat kita pakai stek aja. Supaya produksi anggur di Probolinggo bisa berlimpah lagi kayak dulu, pemerintah di sini keluarin imbauan. Satu rumah harus nanam 1 pohon anggur. Aku optimis, kalau semua warga di sini mau nanam paling nggak 1 pohon aja, anggur Probolinggo bisa jaya lagi kayak dulu, Rek. Dan akhirnya sajian tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Mahesa Nugraha nyuwun pamit, selamat berakhir pekan dan matur suwun dulur. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. You are not the single type, so baby, this the perfect time. I'm just trying to get you high and faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.